Kembali di channel saya di Kreator. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara untuk memotong pola size standar M menurut saya. Jadi size itu terkadang setiap orang kan memiliki hitungannya sendiri-sendiri. Jadi ini adalah kurang lebih size yang saya buat untuk saya membuat kaos. Jadi ini pertama nih saya udah kasih keterangan. Jadi pertama ini adalah panjang, kemudian pundak, 21 ini panjang tangan, kemudian 17 ini lingkar tangan, 26 ini badan atas, kemudian 25 badan tengah, 26 badan bawah, dan 25 yang saya beri bentuk kerung ini adalah kerung tangan. Jadi ini adalah ukuran standar saya ketika saya mendapat orderan kaos. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan karton. Kita siapkan karton. Jadi untuk penyiapan karton, teman-teman bisa menggunakan karton utuh yang dilipat jadi dua. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah membuat garis untuk bagian atas. Kemudian kita turunin satu penggaris. Kita turunin satu penggaris atau enggak 3,5 cm. Kemudian kita buat ukuran panjang. Jadi panjang di sini adalah 72. Jadi panjang, mungkin kalau panjang saya ini terlalu panjang, teman-teman bisa kurangin sendiri. Tapi untuk standar distro hampir kebanyakan panjang itu di atas 70. Kemudian sebelahnya juga sama, kita titik 2. Kemudian kita tambah 2,5 cm. Jadi kita nambahnya bukan 4 cm karena ini kaos. Jadi kaos itu langsung di overdeck. Kita garis ke bagian bawah. Nah, kemudian yang sekarang kita lakukan adalah tadi kita udah mengukur panjang. Jadi pertama itu panjang kita tambah 2,5 cm. Panjang kita tambah 2,5 cm. Kemudian bagian 2 adalah pundak. Pundak itu 40. Kita bagi 2. Karena ini setengah pundak. Pundak itu kita bagi 2. Jadi hasilnya 20. Kemudian ditambah 1 untuk kampuhnya. Tambah 1. Jadi 21. Ini adalah kampuh. Kemudian langsung kita tentuin bagian leher. Jadi kalau leher sendiri, kerung lehernya itu saya biasa pakai di 8 ke bagian samping dan 8 ke bagian bawah. Jadi pundak tadi kita udah menemukan hitungan 21. Kemudian kita titik 21 dari karton yang bagian pinggir. Dari karton yang bagian pinggir kemudian langsung kita bentuk bagian lehernya. Jadi leher tadi 8 cm saya makainya. Kemudian turun juga 8 cm. Nah, kemudian langsung kita menggambar pada bagian pundak. Kemudian bagian leher. Jadi kita siapkan penggaris sikunya. Kemudian di sini bisa kita kira-kira sendiri. Kalau saya biasa itu dari ujung penggaris mungkin kira-kira di 3 cm dari pinggir penggaris. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah mengukur bagian kerung tangan.
dan bagian badan. Jadi badan di sini 26, kita tambah 1 cm. Jadi badan itu kita tambah 1 cm jadinya 27. Mungkin kita titik dulu 27. Kemudian kita mulai mengukur untuk bagian kerungnya. Jadi kita akan mencari kerung kurang lebih di 25. Jadi 4 ini kerung tangan. 25 itu coba kita kurangin 2. Kita kurangin 2. Jadi kita kira-kira dulu. 25 kita kurangin 2. Jadi hasilnya 23. Nah, kemudian 23 ini. Jadi 2 ini adalah kira-kira. Jadi nanti kita ukur bagian terakhirnya. Jadi 25 kita kurangin 2, 23. Nah, titik ini adalah titik badan atas. Kemudian kita turunin, kita garis 23 dari dari garis yang bawah ini, yang 3,5 cm tadi atau 1 penggaris. Nah, bagian ini kita titik meteran pertama, kemudian kita turunin di 23. Jika sudah, kita langsung membentuk kerung sama seperti bagian leher. Jadi kita kira-kira mungkin kalau saya dari pinggir penggaris ini biasanya itu kisaran di mungkin di 4 cm. Oh ya, di 4 cm. Jadi seperti ini kurang lebih. Kemudian kita coba ukur. Jadi saya penambahan kampuh bagian pundak ini bagian terakhir. Jadi kurang lebih kita mencari 25 ditambah 1. Nah, jadi kurang lebih di sini ada di angka 26. Jadi selanjutnya kita menentukan pada bagian tengah. Badan tengah tadi adalah 25 sama kita tambah 1 cm. Jadi kita kira-kira 26. Kemudian bagian bawah juga kita titik di 26, kita tambah 1 jadi 27. Jadi setiap badan itu kita tambahin 1 cm. Sebenarnya untuk kaos penambahan 1 cm mungkin terlalu banyak, tapi karena biar nggak bingung, jadi sebenarnya untuk badan sendiri kita tambahin setengah cm aja cukup, tapi saya tambahin 1 cm. Nah, jika sudah, kita langsung menggabungkan bagian ini. Ntar mungkin kerung tangannya ini agak gini, kita ukur ulang. Nah, di sini ketemu angka di 26,5 teman-teman ya. Jadi mungkin 26,5. Jadi kurang lebih cuma setengah cm. Jadi mungkin nggak masalah. Tapi kalau yang kepingin pas, misalkan yang kepingin pas, jadi ini kita naikkan. Tadi kan kita turunin 23 tuh, karena kita kurangin 2. Jadi kita naikkan lagi setengah cm. Jadi ini anggapan kita mengukur pertama salah. Jadi sekarang kita naikkan setengah cm, kemudian kita bentuk kerung ulang. Jadi ini untuk memastikan bagi teman-teman yang kepingin ukurannya itu sama. Jadi sama, di sini kurang lebih 4 cm dari pinggir garisan siku, kemudian kita bentuk lagi. Di sini kita ukur lagi. Jadi hal yang pertama ini, garis pertama kan salah. Kita coret. Kemudian kita ukur ulang. Jadi kurang lebih kita mencarinya di angka 26. Nah, ini mungkin yang kalau kurang jelas bisa di zoom. Nah, jadi dua ini kalau salah bisa kita naikkan lagi. Jadi kadang 25, ternyata ini ketemunya di angka 2,5. Jadi 25 kita kuranginnya 22,5.
Nah, 2,5, jadi hasilnya di sini adalah 25, kita kurangin 2,5 jadi 22,5. Nah, jadi ini kita bisa atur sendiri sesuai dengan kerung leher yang kerung tangan yang diinginkan. Jika sudah, kita tinggal menyatukan bagian tengah dan atas, kemudian bagian tengah dan bagian bawah. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian kita potong. Kita potong mengikuti pola. Nah, di sini karena kampuhnya udah kita tambahin pertama, jadi kita langsung motong mengikuti garis. Jadi kalau saya sistemnya kampuh itu saya tambahin duluan. Jadi biar nggak, kalau menurut saya, karena kebiasaan saya begitu, jadi nggak masalah, intinya sama. Nah, kemudian bagian pundak ini kita tambahinnya mungkin di angka setengah senti aja teman-teman ya. Kalau 1 senti terlalu banyak, jadi kita naikkan setengah senti karena ini kaos. Kalau kemeja baru kita nambahinnya di angka 1 senti. Kemudian ini sama. Nah, di sini kenapa saya buat pola seperti ini, biar nggak bingung. Jadi ini adalah sementara bagian depan. Kemudian kita langsung siapkan bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang sama, kita siapkan karton. Kemudian ini tinggal kita jiplak. Jadi kalau kaos kan antara depan dan belakang itu sama. Jadi kita tinggal menjiplaknya. Nah, bagian terpenting adalah di sini. Jadi teman-teman itu untuk turun kaos, bagian belakang itu jangan diambil. Mungkin ini saya gambar ulang lah. Jadi bagian belakang turun pada kerungan ini jangan kita pakai di angka 3 cm. Jadi di sini kita turuninnya cuma mungkin di angka 1,5 cm. Jadi kalau pernah saya buat itu di 3 cm, maka hasil lehernya itu terlalu besar dia. Di sini sama. Jadi kita setelah kita turunin 1,5 cm, kemudian kita bentuk seperti ini. Jadi kita kira-kira saja. Jadi saya terangkan mungkin menggunakan pensil. Jadi untuk bagian belakang untuk kaos jangan terlalu dibentuk seperti kemeja. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya, dari titik ini kita mulainya. Nah, di sini langsung kita potong. Jadi kenapa nggak saya bikin langsung di karton itu? Kadang kan ada orang yang bikin satu badan itu satu karton, tapi mungkin biar bisa dipahami, jadi saya buatnya 2 karton. Ini langsung kita potong mengikuti gambar. Di sini ingat kita turunnya kita cuma pakai di angka 1,5 cm. Kemudian kita ikutin.
Jadi kurang lebih seperti ini. Ini adalah bagian depan dan ini adalah bagian belakang. Jadi mungkin bisa dipahami turunnya ini hanya 1,5 cm. Nah sekarang kita membuat tangan. Jadi kita ambil karton yang sudah kita lipat dua. Ini karton kita lipat dua. Kemudian kita membuat garis lurus untuk titik bagian atas tangan. Kemudian panjang tangan tadi, panjang tangan di sini di angka 21. 21, kemudian kita tambah 2,5 cm. Jadi panjang tangan kita tambah 2,5 cm. Berbeda dengan kemeja. Kalau kemeja biasa kita 4 cm. Jadi 22,5. Kita titik di angka 2,5. Kemudian sebelahnya juga sama 24,5. Kita naikin 2,5. Kemudian kita garis bantu dulu. 24,5. 21 kita tambah 2,5. 21 kita tambah 2,5. Oh maaf teman-teman, jadi 23,5. 23,5. Di sini sama. 23,5 kita titik dulu dan kita garis. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah kemudian untuk menentukan, tadi kerungnya kan 26. Tadi kerung tangan kan 25. 25 ketambahan pur 1 cm jadinya 26. Nah untuk mengukur kerung lengan kita bisa kurangin 2 cm. Jadi kita turunin dulu 9 cm. Jadi biasa saya kalau kemeja itu saya turunin antara 10-11 cm. Tapi untuk kaos saya turuninnya 9 cm aja. Karena badan kaos sendiri, bahan kaos itu kan melar. Jadi kemungkinan besar mengikuti pola badan. Kemudian 26 kita kurangin 2. Jadi 24 kita titik. Nah di sini sama membentuk tanda tambah. Jadi tanda tambah ini adalah tanda, kita ambil titik tengahnya, kemudian kita satukan di bagian atas ini. Lalu bagian lingkar bawahnya, lingkar tangan 17, kita tambahin anggap setengah senti lah. Setengah senti, 17,5. Lalu di garis ini kita bagi 2. Ini ketemunya 26, 13, kemudian 13 ini antara pertama dan tengah kita bagi 2, jadi 13, 6,5. Kurang lebih di sini. Kemudian kita siapkan garis bengkong. Kemudian kita persatukan antara garis tangan tadi. Kemudian di sini kita miringin. Lalu kita bentuk kerung. Jadi untuk membentuk kerung ini harus kira-kira teman-teman ya. Jadi sampai di titik tengah ini kita masuk. Nah, terus kita ukur dulu. Ketemu angka di 26. Oh iya, ini 26. Nah, untuk bagian kaos di sini jangan terlalu masuk, jadi kita buat seperti ini.
Jadi mungkin kalau membentuknya itu menggunakan pensil agak susah. Nah, jadi dari garis pertama ini kita naikkan mungkin kisaran angka 1,5 cm atau 2 cm. Kita pakai di 1,5 aja. Jadi kembungnya ini kita naikin dari garis ini 1,5. Kemudian bentuknya seperti ini. Lalu kita potong. Jadi teman-teman yang masih mungkin bingung, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kemudian ini udah kita tambahin perjahitan. Lanjut kita memotongnya. Kemudian bagian bawah. Nah, jadi pola tangan kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah pola kaosnya. Mungkin saya akan lihat durasi dulu. Mungkin untuk sekedar pengingat. Jadi ini adalah kaos yang saya bentuk pola tadi. Jadi untuk sekedar diingat, teman-teman bisa, ini kan adalah hasil yang saya produksi. Nah, jadi teman-teman itu ketika menjahit bagian leher, ini adalah bagian ribnya. Jadi terkadang rib itu kan, ini saya makainya di 1,5 cm. Kalau lebar rib itu terserah, kadang ada yang pakai di 2,5 atau enggak yang di 3 cm. Jadi untuk ukuran leher saya, jadi saya menggunakan rib itu di angka 21,5. Jadi 21,5. Mungkin saya harus ingatkan. Mungkin nulisnya gimana ya? Rib. Anggapan kita rib leher. Rib leher itu saya pakai di angka 21,5. Ini untuk ukuran saya. Jadi kalau teman-teman misalkan kurang lebar, jadi teman-teman bisa bilang di penjahit kaosnya. Jadi pakai ribnya itu misalkan saya di angka 21,5 atau enggak di 22,5. Jadi kurang lebih hasilnya di seperti ini. Jadi mungkin kalau teman-teman masih ini tadi badannya jangan ditambahin 1 cm, tapi kalau mau nggak pengen ribet kita tambahin 1 cm aja. Jadi kurang lebih hasilnya ini adalah kaos yang saya pergunakan untuk pola. Jadi mungkin selanjutnya saya akan membuat pola untuk cewek size M nya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.